Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada materi kita yang selanjutnya di bab 3, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang akan kita pelajari pada bab pewarisan sifat pada makhluk hidup yaitu A. Materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. B. Hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. C. Pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. A. Materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah, pada dirimu muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat terdiri dari 1. Penyusun materi genetik. 2. Peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Yang pertama, penyusun materi genetik. A. Kromosom. Apa sebenarnya materi genetik tersebut? Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid dan RNA atau ribonukleik acid. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang memengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut gen. DNA terletak di dalam inti sel. Namun, ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup terdapat pada kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Yang selanjutnya adalah B. DNA dan RNA. Penemuan struktur DNA tak lepas dari penelitian dari Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi atau difraksi sinar. Berdasarkan penelitian Rosalind Franklin, pada tahun 1953, Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks atau bentuk ulir. Perhatikan gambar. Berikut juga tabel penyusun DNA dan RNA. Kemudian, segmen DNA yang mengode sifat-sifat tertentu dinamakan gen. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut alel. Yang selanjutnya, 2. Peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Materi genetik berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup ada yang tidak tampak dari luar atau genotip dan ada yang tampak dari luar atau fenotip. Contoh pada gambar di bawah ini. Homozigot dominan artinya pasangan yang paling dominan atau gen yang sama kuat, misalnya A besar A besar. Heterozigot artinya pasangan gen yang tidak sama kuat, misalnya A besar A kecil. Homozigot resesif artinya gen tidak kuat atau tertutup oleh gen yang kuat, misalnya A kecil A kecil. Kemudian contoh pada pelekatan cuping pada gambar. Bisa dibedakan tipe perlekatan cuping yang memiliki gen G besar dan gen resesif yang memiliki gen G kecil. Selanjutnya, B. Hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel, seorang pendeta dan juga ahli botani dari Austria. Mendel mulai meneliti
tentang pewarisan sifat pada tahun 1856 dan mencatat hasil temuannya pada Natural Science Society of Bonn, Austria pada tahun 1866. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1900, para ahli botani lainnya meneliti kembali hasil penelitian Mendel dan mereka menemukan kesimpulan yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mendel sebelumnya. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan. Dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Mendel juga orang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel. Atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Tahukah kamu bagaimana penelitian Mendel sehingga dapat menghasilkan hukum pewarisan sifat yang sampai saat ini banyak dikenal? Mendel melakukan dua jenis persilangan. Pertama, Mendel menyilangkan kapri dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan monohibrida. Kedua, menyilangkan kapri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrida. Persilangan monohibrid atau hukum I. Mendel. Persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang menghasilkan rasio fenotip atau hasil persilangan bunga warna ungu dan putih dengan perbandingan 3:1. Dan persilangan bunga ungu dan bunga putih tersebut dapat Anda perhatikan pada tabel persilangan di sampingnya. Selanjutnya, persilangan dihibrid atau hukum 2 Mendel. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Mendel menyilangkan tanaman ercis batang tinggi bunga ungu atau A besar P besar P besar dengan tanaman ercis batang pendek bunga putih A kecil P kecil. Setelah itu, F1 disilangkan dengan sesamanya. Diagram persilangannya ditunjukkan pada gambar di samping. Menghasilkan rasio penotip yaitu 9:3:3:1. Dan menghasilkan rasio genotif yaitu 1:2:4:1:2:1 berdasarkan hasil yang tampak pada turunan kedua atau F2 ini. Mendel menyimpulkan bahwa pada saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Misalnya suatu induk memiliki genotipe A besar A kecil P besar P kecil. Maka gen A besar dan gen A kecil serta gen P besar dan gen P kecil akan memisah. Kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk akan memiliki susunan gen A besar P besar. A besar P kecil, A kecil P besar, dan A kecil P kecil. Kesimpulan ini selanjutnya dikenal dengan hukum 2 Mendel atau disebut juga hukum penggabungan bebas. Kemudian selanjutnya, C. Pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Setelah kamu mengamati teman-temanmu, tentunya kamu melihat warna kulit mereka berbeda-beda. Mengapa warna kulit mereka berbeda-beda? Ternyata, warna kulit dikode oleh banyak gen. Misalnya, gen pengode warna kulit adalah gen A, B, C. Gen ini mengode pembentukan pigmen kulit yaitu pigmen melanin. Pigmen melanin menyebabkan kulit berwarna gelap, begitu selanjutnya. Pada pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkannya ini dapat dibagi menjadi 1. Pewarisan sifat pada manusia. 2. Kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. 3. Penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. 1. Pewarisan sifat pada manusia. Seorang anak biasanya mempunyai beberapa sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya. Beberapa sifat yang diturunkan seperti warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, tipe perlekatan cuping telinga, dan jenis rambut. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian, untuk contoh soal jenis rambut dapat dilihat pada persilangan berikut.
Persilangan antara rambut keriting dengan rambut lurus yang menghasilkan 100% berambut ikal. Selanjutnya, 2. Kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Selain sifat fisik, penyakit tertentu juga dapat diturunkan kepada anaknya karena terpaut kromosom. Beberapa jenis kelainan yang dapat diturunkan misalnya albino, buta warna, dan hemofilia. Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melanin. Orang yang mengalami kelainan ini pada umumnya mempunyai ciri fotofobia atau takut cahaya. Kelainan albino dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian persilangan antar dua individu normal heterozigot dapat Anda lihat pada contoh di bawah ini yang menghasilkan 75% normal dan 25% albino. Kemudian yang terakhir adalah 3. Penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Pemuliaan tanaman dan hewan merupakan contoh penerapan pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari. Pemuliaan tanaman dan hewan dimaksudkan untuk memperoleh jenis unggul. Pewarisan sifat berperan penting dalam pemuliaan hewan untuk menghasilkan hewan ternak berkualitas tinggi. Misalnya unggas yang mampu menghasilkan banyak telur atau sapi dengan kualitas susu dan daging yang baik. Masih ingatkah kamu dengan ayam potong atau ayam broiler yang sering dikonsumsi masyarakat? Tahukah kamu bahwa ayam potong ini sebenarnya merupakan hasil persilangan beberapa jenis ayam? Ayam broiler dapat dikelompokkan berdasar asal daerahnya antara lain Amerika, Mediterania, Inggris, dan Asia. Kemudian pada padi hibrida dapat menghasilkan beras 30% lebih banyak daripada padi pada umumnya, lebih tahan terhadap lahan yang kering, lebih pulen, lebih wangi, dan lebih cepat dipanen. Contoh padi hibrida misalnya varietas sembada IR64, Weiapo, Arize, Intani, PPH, Beras Prima, dan varietas IPB4S. Varietas padi IPB4S dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor atau IPB. Padi ini dikembangkan dalam rangka membantu pemerintah mencegah krisis pangan. Padi varietas ini dapat dipanen setelah kurang lebih 112 hari penanaman, memiliki tekstur yang pulen, tahan terhadap hama tungro, dan mampu menghasilkan hasil panen sebesar 10,5 ton per hektar. Demikian pembahasan kita kali ini, jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.